Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iing Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Kapolda Sumatera Utara. Pak Kapolda, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Kapolda. Selalu sehat. Tribuners, Pak Kapolda ini baru sekitar 14 hari lah Pak ya. Betul. 14 hari memegang komando tongkat tertinggi di Polda Sumatera Utara. Tentu kita akan simak Pak Kapolda mau melakukan apa nih. Paling tidak dalam waktu 100 hari ke depan, gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Kapolda dalam kemudian memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat Sumatera Utara. Tapi sebelum saya berbincang dengan Pak Kapolda, saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi melalui dua platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, dan ada tribunmedan.com yang memberikan informasi detik per detik terkait informasi di Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Di luar itu, Tribuners bisa menyimak berbagai tayangan dan peristiwa melalui sosial media kami. Pak Kapolda 14 hari di Sumut. Bagaimana Pak rasanya? Luar biasa. Luar biasa Pak ya? Iya. Ya, saya baru pertama kali menginjakan menjabat sebagai Kapolda Sumut. Yang sebelumnya saya belum pernah menjabat di luar Jawa, dan saya merasa luar biasa senang sekali bisa begitu menjabat dikasih Sumut Pak ya. Iya, di Sumut. Tapi Tribuners, Pak Kapolda ini sebenarnya bukan orang baru di Sumatera Utara. Jadi Pak Kapolda ini rupanya punya pasangan hidup atau istri orang Sumut. Iya, betul. Benar ya Pak Kapolda ya? Betul, betul. Jadi saya sampaikan, saya ini orang Jawa, tapi setengahnya Batak. Jawa setengahnya sudah Batak. Ya. Saya bilang, kenapa saya Batak? Setiap malam saya tidur sama orang Batak. Saya tahu adat dan kebiasaan orang Batak. Jadi saya begitu saya dikasih tugas, kamu ke Sumut, pimpinan Polri, siap Pak? Ngerti Pak. Kenapa bisa ngerti? Si seorang Batak kok. Jadi istri itu orang Siantar katanya Siantar Pak? asli. Ya, dia lahir besar di Siantar. Boru Silalahi. Silalahi. Iya. Nah, Tribuners, jadi Pak Kapolda ini rupanya punya istri Boru Silalahi. Iya. Dan rupa-rupanya Pak Kapolda juga sering pulang kampung sama istri, betul, jenguk mertua di Siantar. Siantar, iya. Setiap tahun atau? Saya biasanya itu setahun 3 kali ke Siantar. Saya sangat suka dengan makanan-makanan Siantar. Ada roti sedap, kopi sedap, ya, gitu kan. Ada kopi ganda, wah itu luar biasa. Ada roti ganda itu ya, luar biasa enak gitu. Jadi ini orang lama sebenarnya. Hanya datang bukan dalam bentuk tugas ya Pak tugas, ya. Iya, dan hari ini dikasih tanggung jawab sama pimpinan tertinggi di Polri, Pak Kapolri, untuk kemudian menjadi Kapolda Sumatera Utara. Ya, jadi memang tugas tanggung jawab saya sudah 30 tahun di Polri ini. Awal tugas saya memang di Papua waktu itu. Saya 6 tahun setengah di sana. Selanjutnya setelah mengikuti pendidikan PTIK, saya banyak bertugas di Jakarta. Jadi memang lingkup kerja saya banyak bertugas di Jakarta. Dan terakhir saya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus. Itu memindangi masalah-masalah ekonomi. Baik secara mikro, makro, dan kegiatan finansial lainnya. Jadi kami ditugaskan oleh Pak Kapolri sebagai Ketua Satgas Pangan. Kenapa? Karena pandangan kami dan pandangan Polri bahwa dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi bangsa dibutuhkan adanya kekuatan pangan. Begitu saya menjabat sebagai Ketua Satgas Pangan kurang lebih 3 tahun. Bagaimana berjibaku untuk memastikan adanya ketersediaan pangan ya Pak, dan harga yang sesuai dengan standarnya. Ya. Itu yang menjadi pengalaman saya dikait dengan pangan, juga terkait dengan finansial. Saya juga beberapa menangani kasus-kasus besar, investasi ilegal, kripto, bahkan perkara-perkara yang menjadi atensi publik seperti Indra Kents gitu. Lah, Tribuners, kalau ingat ada kasus besar Indra Kents yang kemudian melibatkan warga Sumut sebenarnya Pak. Indra Kents, investasi binomo kalau nggak salah Pak ya. Betul. Binomo yang kemudian waktu itu viral dengan aksi flexing ya Pak ya. Iya, rupanya ada pidana di dalamnya Pak. Betul. Dan itu yang kasus besar rasanya menjadi sorotan publik saat itu Pak ya.
Betul. Jadi itu salah satu saja. Salah satu kasus besar karena Saudara Indaken sudah diputus hukuman kalau nggak salah 8 tahun atau 10 tahun. Dia melakukan tindak pidana investasi ilegal. Ya. Nah, itu yang menjadi juga salah satu satu yang menjadi pemandangan kita bahwa investasi ilegal itu banyak terjadi pada saat terjadinya pandemi COVID. Orang pengen cepet kaya dengan cara mudah, gitu, mudah. Pak, kira-kira. Jadi pada saat terjadi pandemi itu, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kita nggak bisa keluar. Ya. Tentunya kita akan lihat investasi di Work layar, from home, segala layar macam di ya, Pak. televisi, di komputer kita. Ternyata apa yang dilakukan Indaken itu semuanya adalah pura-pura saja. Dia tidak memiliki harta sebanyak itu. Dia juga tidak bisa memiliki kinerja investasi yang benar. Dia cuma flexing saja. Banyak investasi yang lain yang menjadi atensi publik. Contohnya seperti Indosuria yang total kerugian 16 triliun. Ya. Kemudian ada lagi perkara lain seperti perkara kripto. Ya, kripto juga menjadi atensi kami. Tetapi yang penting adalah dalam setiap perkara investasi ilegal yang menerima ataupun menjadi barang bukti yang sampai ratusan miliar bahkan triliun, tugas kita adalah memastikan bahwa perkara yang kita tangani itu transparan dan akuntabel. Ya, itu yang menjadi perhatian saya. Tentu di Tipeksus kemarin lebih spesial ya Pak ya, lebih khusus. Lah hari ini nih di depan mata ada kejahatan yang lebih luas Pak, yang hari ini menjadi tantangan Pak Kapolda dan jajaran di Polda Sumatera Utara. Tribuners, kami kasih judul Ngopi Sore hari ini, polisi hadir di tengah masyarakat, sikat kejahatan jalanan. Pak Kapolda rasa-rasanya dalam beberapa pidato Pak Kapolda, Pak Kapolda meminta polisi harus hadir di tengah masyarakat. Sepenting apa program itu bagi masyarakat Sumatera Utara? Saya ini sederhana saja gitu. Saya akan balik lagi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri. Pasal 13 menyebutkan Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban. Dasar itu menjadi tagline saya bahwa masyarakat harus merasa nyaman tinggal di wilayah Provinsi Sumut, khususnya di Medan. Ketika itu saya mendengar adanya banyak kejahatan malam, kejahatan kejalanan, ada pencucian motor, curanmor, bahkan ada namanya begal. Ya, saya kok merasa terusik saya dengan situasi bahasa-bahasa seperti itu. Untuk itu saya bilang kepada jajaran, kita mencoba untuk kembali kepada dasar tugas kita, yaitu melihara keamanan dan ketertiban. Untuk bisa memelihara keamanan dan ketertiban, tentunya harus ada sosok Polri di tengah-tengah masyarakat. Anggota kami total se-Sumatera Utara ini 21.000 kurang lebih. 21.000. Yang harus kita sebar ke semua wilayah se-Sumatera Utara. Saya sampaikan kepada jajaran untuk kita bisa hadir di setiap keadaan masyarakat. Data kami yang dapat kita analisa dari laporan informasi di intelijen dan bagian operasi menyatakan bahwa ada kekhawatiran masyarakat Medan khususnya pada jam-jam tertentu, yaitu jam 12 malam hingga jam 5 pagi. Masyarakat Medan merasa takut jalan pada malam hari itu. Artinya di jam 12 sampai jam 5 pagi itu masyarakat takut untuk beraktivitas di luar rumah. Betul sekali. Saya sampaikan dibutuhkan adanya kehadiran polisi. Ketika polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat, saya pastikan bahwa ada kejahatan itu akan kurang daripada yang diharapkan. Rasanya kalau ada polisi Pak ya misalnya ya, penjahat juga mikir Pak ya. Kayaknya begitu. Ada polisi nih gitu. Nggak jadi dia di situ minimal Pak. Pindah blok lain juga ada polisi misalnya. Pola itu sederhana menurut saya, pola itu. Pola yang lama. Kita tinggal diaktifkan kembali saja. Saya sampaikan bahwa ada tugas polisi siang, ada tugas polisi malam. Tetapi saya ingatkan, kalau memberikan tugas kepada anggota Polri, kita harus memperhatikan bagaimana keselamatan anggota kita. Bagaimana isi perut mereka.
Ya, kan nggak mungkin saya perintah kamu pergi sana, amankan, perutnya kosong, masuk angin nanti ya gitu. Benar, Pak. Terus yang ketiga, saya ingatkan bagaimana kita menumbuhkan UMKM yang ada. Kalau saya lihat ada toko-toko kopi 24 jam, hadir di situ, polisi itu, biar UMKM kita naik, gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar hadir, tapi kehadiran polisi ini juga memberikan efek domino, Pak. Domino untuk UMKM bisa tumbuh, kopi mungkin bisa pariwisata, tumbuh, Pak, ya? Iya. Kalau kita aman, tentunya investasi akan datang. Nah, saya rasa kunci satu, keamanan. Kalau keamanan terjamin, investasinya datang, masyarakat datang. Karena ingat, Medan itu enak sekali makanannya. Ada dua, Pak, katanya, Pak. Enak, enak sekali, katanya, Pak. Tinggal berikan rasa aman kepada para wisatawan. Tenang saja bisa datang ke Medan, makannya enak dan enak sekali. Anda akan aman di kota Medan ini. Pak, artinya sudah ada dong perintah yang Bapak berikan kepada Kasatwil untuk kemudian melakukan pola-pola pendekatan di objek-objek vital, kemudian objek-objek rawan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kota Medan. Ya, saya sudah arahkan kepada jajaran, ya, khususnya di kota Medan, kita menempatkan juga personil Polri dan Brimob untuk bisa mengawal kegiatan masyarakat di tengah-tengah malam. Ya, saya menempatkan pasukan saya di beberapa tempat, tentunya yang dekat dengan tadi UMKM tadi, sehingga UMKM itu tetap berkembang dan akan digunakan kapanpun pada saat-saat yang dimanapun. Jadi gini, kalau jam 1 mencari polisi, tahu di UMKM itu kopi itu. Sana ada. Sana. Oh, kalau ada namanya masyarakat bilang, oh Pak, ada geng motor, lapor aja. Dalam waktu sekejap, pasukan saya bergeser. Nah, karena saya siapkan bahwa pasukan-pasukan saya ini berada di tempat-tempat yang kami nilai rawan dan sesuai analisis intelijen diduga adanya kerawanan-kerawanan terhadap kejahatan. Pak Kapolda, memang Medan hari ini sosial media nggak bisa kita bendung, Pak. Siapapun bisa melaporkan apapun di tempatnya masing-masing. Medan sempat, Pak, kemarin jadi dianekdotkan sebagai Gotham City katanya. Maka butuh Batman di sana kan, kita kira-kira kan, Pak. Lalu tadi Bapak sudah lakukan program bahwa polisi akan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tempat-tempat pariwisata, di tempat-tempat UMKM, daerah-daerah rawan. Lalu tantangan kita ke depan kan ada aksi-aksi premanisme nih, Pak, yang kemudian hari ini mungkin marak di kota Medan. Lalu treatment apa nih yang Bapak akan berikan? Ada yang bilang ini kota 1000 ketua katanya, Pak. Lalu ada juga mungkin mitra kita dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, yang kemudian hari ini juga kadang-kadang ada oknum yang kemudian membuat resah masyarakat. Pola apa yang mungkin akan Bapak lakukan pada teman-teman seperti ini, Pak? Saya kira mereka itu kan cari hidup, Pak. Beda dengan teroris cari mati. Kalau cari mati kita takut, Pak. Karena apa? Karena kan mau mati. Kalau mereka itu cari hidup, artinya mereka masih diarahkan. Masih kedatangan polisi, keadaan polisi, mereka masih takut melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Pola yang paling saya tekankan untuk anggota, Pak, di jajaran adalah bagaimana kita bisa bergabung, berkolaborasi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan TNI. Saya sampaikan bahwa Pak Pangdam sangat setuju dan sangat mensupport kegiatan Polri dalam memberikan rasa aman pada masyarakat. Beliau sampaikan pada saya bahwa tentara TNI yang ada di Sumut ini mendukung kegiatan pengamanan yang ada di masyarakat. Bahkan beliau memberikan bantuan pasukan. Satu. Yang kedua, saya bekerjasama dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh lembaga masyarakatan untuk bisa bersama-sama melakukan kerjasama untuk bisa mengamankan semua kegiatan masyarakat. Yang tadi menjadi tagline saya adalah bagaimana kejahatan jalanan, contohnya saya tadi masalah begal itu tidak ada di kita. Gitu. Tentunya saya akan menggunakan upaya paksa, upaya keras untuk bisa menanggulangi itu. Nah, itulah yang perlu saya tekankan kepada anggota, jangan takut kalau terhadap kejahatan. Kan oknum. Jadi memang oknum itu saya bilang kalau tokoh-tokoh pemuda itu benar, usah dukung. Saya senang sekali dengan tokoh pemuda melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tetapi kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana, mohon maaf, saya akan beri tegas sama mereka. Kita sikatlah, ya kan? Tugas kita itu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Iya. Pak. Memberikan rasa aman itu ada butuh pengorbanan. Baik kita, fisik kita, pikiran kita, bahkan upaya keras kita, itu kan pengorbanan. Harus saya lakukan. Buat saya adalah
tugas. Tugas ini diemban oleh negara kepada kita dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Laksanakan saja. Saya berpedoman pada aturan. Kalau kita melaksanakan tugas itu sesuai aturan, nggak ada takut. Kerja saja. Tribuners, menarik tadi ada jaminan dari Pak Kapolda. Kayaknya jangan macam-macam deh. Kapolda ini agak lain. Pak, kemudian tadi rasa aman, Pak. Di depan kita ada dua momentum besar nih, Pak. Iya. Ada pelaksanaan PON yang rasa-rasanya semua tamu dari berbagai provinsi akan kumpul nih Pak di Sumatera Utara dan Aceh nanti. Lalu kita juga menyongsong pilkada Pak. Lah persiapan apa Pak yang kita lakukan untuk dua event besar ini Pak? Iya, saya bersama Pak Gubernur dan Stakeholder dan Forkopimda sudah mengadakan beberapa kali rapat koordinasi. Artinya kami Polri dilibatkan bukan saja sebagai pengaman, tetapi ikut masuk juga sebagai penunjang kegiatan PON dan pilkada. Saya kan dari dulu kepada PON. PON ini menggunakan puluhan venue yang sudah siapkan. Tentunya kalau dari keamanan kita sudah membuatkan sistem pola pengamanan baik dari venue-nya ke venue-nya maupun bagaimana di jalur lalu lintasnya dan akomodasinya. Kita udah punya pola pengamanan tersebut. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana venue-venue tersebut dapat diselenggarakan dengan baik dan aman. Contohnya saja, kita ada rencanakan ada pertandingan tinju di Siantar, gitu, kampung istri saya, ya kan? Saya tanya di mana pertandingan itu? Di lantai 5 gedung itu. Saya bilang, kalau lantai 5 gedung itu, bagaimana kalau terjadi masalah? Apakah liftnya itu jalur evakuasi? Ya, bisa untuk korban atau tidak? Kita cek lagi. Oh Pak, nggak bisa. Kalau terjadi huru-hara atau perkelahian, karena kan tinju ya. Kadang yang di ring nggak selesai, di luar ring juga tinju ya Pak. Bagaimana pola pengamanannya? Saya bilang gitu. Karena artinya sampai ke teknis itu pun kita sudah petakan gitu Pak. Saya petakan semua Pak. Karena saya bukan saja masuk dalam tapi memang logikanya Pak Kapolda di lantai 5 lomba tinju. Kalau yang bertinju aja selesai misalnya kan. Kalau nggak selesai kan yang di luar yang bertinju artinya sampai ke pola bagaimana kemudian evakuasi, pengamanan, kebakaran, bagaimana untuk keamanan untuk keluar para penonton dan para pemain kan itu pelatihan semua. Untuk itu saya informasikan kepada panitia. Akhirnya diputuskan untuk pindah. Dari situ pindah ke satu tempat lagi yang lebih partisipatif dan lebih aman dalam pelihatan keamanan. Seperti itu. Terus beberapa jalur seperti contohnya pertandingan sepeda yang menggunakan jalur utama 60 kilo dari kalau nggak salah dari dari Tebing sampai kan ke wilayah ke Danau Toba. Nah itu kan menggunakan jalur lalu lintas masyarakat. Saya sampaikan kepada kami lalu lintas dan panitia untuk melakukan pelatihan simulasi karena nggak mungkin saya tutup jalan total lama ya kan karena ada simulasi ada jalur ekonomi di sana simulasi berapa menit mungkin 10 menit mau masuk ke wilayah situ mulai tutup gitu kan karena kan keharusan dari panitia bahwa jalur harus itu harus clear and clean. Nah itu pun harus ada namanya simulasi pelaksanaan. Ada juga pelatihan untuk sosialisasi kepada mereka. Pada hari itu kita sampaikan mungkin ada beberapa kegiatan masyarakat dan dipindahkan waktunya. Gitu. Itu juga kita usteliti, termasuk juga dengan kegiatan pengamanan di arena masing-masing venue. Kurang lebih ada 40 atau mungkin 30. Saya sampaikan kita membutuhkan ada CCTV baik di dalam venue maupun di luar venue. Jadi kami yang ada di sini, yang ada di Medan itu bisa memantau semua kegiatan di berbagai daerah ini itu dari command center kami. Kami buatkan command centernya, kami linkkan dengan CCTV yang ada dan kami linkkan dengan CCTV yang ada di jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu kan kalau lebih ada 300 lebih CCTV. Kita tahu nih masalah-masalahnya. Bagaimana pergerakan segala macam kita tahu Pak ya. Iya tahu. Jadi kita jangan yang satu pertandingan beres tapi mengganggu pertandingan yang lain. Makanya sistem itu kita lakukan sedemikian rupa sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Itu terkait dengan PON.
Terkait dengan pilkada, tentunya kami sudah membuatkan skema pengamanan. Kami di situ sebagai pengamanan, bukan sebagai pelaksana panitia untuk pemilihan umum, tidak. Tetapi kami melakukan pengamanan terhadap jalannya pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, khususnya di Kota Medan. Baik masalah pengamanan logistik, maupun pengamanan terhadap pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Demikian. Tadi menarik Bapak bilang kami bukan penyelenggara, tapi kami memberikan pengamanan. Pelaksanaan. Artinya Bapak mesti tekankan juga dong sama anggota kita bahwa kita netral dalam pelaksanaan pilkada nanti. Itu sudah ada aturannya. Ya, ada aturannya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam pesta demokrasi tentunya ada beberapa masyarakat yang berbeda pendapat, berbeda pilihan. Polarisasi ini jangan menjadi masalah. Namanya pesta, harusnya kita senang. Senang dong. Jangan menjadi musuh. Itu yang membuat kita mempunyai pola. Bagaimana pengamanan kami ini menyentuh masyarakat dan tidak menghambat proses pemilihan umum. Itu. Jadi saya mulai datang ke masing-masing wilayah. Kamu pesta ya, pesta ini senang loh. Jangan kamu, ini pilih si A, pilihnya si A, si B, dan ribut nih. Nah ini atau yang memaksakan kehendak mereka kan gitu ya. Ada masalah polarisasi, ada masalah hoax yang akan berkembang nanti dalam pemilihan itu, ada masalah lagi kebencian terhadap SARA. Nah itu yang kita petakan. Jadi kita petakan per TPS. Saya punya data, TPS ini rawan, TPS ini tidak rawan. Jadi mapping kita sudah by TPS artinya Pak? By TPS. Tentu personil yang kemudian kita tempatkan di TPS-TPS itu juga melihat mapping yang kita lakukan tadi kan Pak? Jadi penempatan pasukan saya itu tidak semua di TPS, sesuai dengan standarnya nasional. Karena kita dibantu dengan 52.000 Linmas. Jadi Linmas itu yang masuk di TPS. Jadi Polri mungkin ada berapa TPS kita di luarnya. Tetapi ada juga beberapa TPS yang membutuhkan kehadiran Polri. Katakanlah di titik rawan misalnya. Kebutuhan Polri. Jadi pola itu udah kita masukkan ke TPS. Jadi saya tahu TPS A, RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa, itu rawan atau tidak. Nah, saya udah ada punya polanya. Itu daripada ya. Tribuners, memang hari ini Pak Kapolda dihadapkan dengan dua momentum besar, yakni PON dan Pilkada. Tapi di balik itu ada lagi tantangan besar di Sumatera Utara, yakni peredaran narkoba, Pak. Jadi rasanya kita nomor 3 kalau nggak salah nasional, Pak, atau nomor 1 nasional kalau datanya belum berubah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Pak. Pak Kapolda kan pernah bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus. Tentu narkoba menjadi kejahatan yang kalau saya anggap adalah kejahatan yang komprehensif, Pak. Betul. Jadi melibatkan ada otaknya, lalu sampai ke tingkat mungkin desa kita sudah, kemudian ada jejaring itu. Lah, kalau ditarik dengan pidana khusus, sebenarnya bisa nggak sih Pak? Misalnya kita larikan ke TPPU misalnya, atau bagaimana menurut Pak Kapolda? Saya kira narkoba itu menjadi induk kejahatan-kejahatan yang lainnya. Contohnya kejahatan yang terjadi di Medan ini, curanmor, ditangkap tuh pelakunya, kita tes narkoba, positif. Laka lantas yang meninggal, apakah luka-luka, cek intinya apa, urinnya positif. Jadi saya bilang ini bahaya narkoba ini, bahaya sekali. Saya sampaikan pada para anggota kami yang jajaran di wilayah hukum Polda Sumut ini, hajar aja, sikat saja, keras terhadap mereka gitu. Tapi untuk para pengedar dan distributor, kalau tak ada penggunanya, lakukan namanya rehabilitasi gitu. Nah, saya sampaikan juga bahwa dalam proses tindak pidana peredaran narkoba terhadap para pelaku dan pengedarnya, lakukan upaya paksa dan terapkan juga undang-undang terkait dengan TPPU, tidak punya pencucian uang gitu. Karena rasanya ada pencucian uang di situ, pasti. Karena angkanya besar. Dan para pengedar itu pasti menggunakan untuk dicuci dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang lain, dalam kutip legal. Itu kan penyamaran dalam hasil kejahatan.
Saya tekankan kemarin saya sudah diskusi dengan para penyidik dari Mabes Polri untuk hadir ke sini, kemarin sudah datang timnya untuk kita bisa mengembangkan kemampuan para penyidik kami bisa menerapkan undang-undang terkait dengan TPPU. Jadi nggak hanya undang-undang narkoba atau narkoba. KUHP Pak ya? Iya. TPPU. Sebenarnya ada TPPU juga yang bisa Betul kita jerat untuk kemudian merampas paksa mungkin aset-aset yang mereka hasilkan dari penjualan narkoba gitu kan. Betul sekali. Jadi namanya terkait dengan tindak pidana TPPU, kita juga menggunakan bantuan dari teman-teman dari PPATK, meminta namanya LHH-nya. Kemudian kita tracing aset, baru kita sita. Nah itu juga membutuhkan juga effort yang kuat untuk bisa mencari asetnya, ya. Karena kan penyamaran. Nah kita dibantu oleh biasanya dari PPATK, LH-nya ada, analisa-analisanya apa? Biasanya kita minta datanya di sana, kemudian kita dibantu juga dengan dari perbankan, dibantu juga dengan dari kementerian, biasanya dari kementerian dari BPN. Bisa tahu, jadi bukan saja dia punya aset bergerak, yang tidak bergerak pun tanah pun bisa tahu. Bisa, kebun pun artinya, bisa. misalnya kayak saya Pak, si Iin Solihin ini siap. Pemret. Iya. Tapi sampingannya narkoba. Iya. Kira-kira kita bisa di tracking nih si ini. Kok banyak sekali asetnya, ada usaha. Dari situ kita bisa tracking sebenarnya, Pak. Bisa. Sangat bisa. Kemampuan kita, penyidik kita sudah mulai meningkat dengan peningkatan kemampuan tracing aset. Tracing aset. Jadi kita menggunakan semua fungsi yang ada, baik perbankannya, baik pendataannya, baik bank tanahnya, ya. Kita punya link semua. Jadi kita menduga contohnya si A sebagai pelaku kejahatan narkoba, kita sudah minta data si A ini. Keluar semua data itu di semua bank. A. Saya buka lagi di pertanahan. Oh, tanah si A, saya buka lagi di Kumham. Oh, punya PT A, PT B, kita kebuka semua. Jadi nggak ada layangan tersembunyi. Apabila kita menerapkan undang-undang terkait dengan money laundering, ya, TPPU. Atau proses lainnya adalah melakukan proses tracking tadi, Pak ya? Iya, tracking. Kan bisa jadi saya nggak pakai nama saya dong, Pak. Nah, saya pakai namanya Pak Kabid Humas misalnya, saya simpan di Pak Kabid Humas. Itu masuk dalam trackingnya, tracingnya. Saya nggak akan mencari nama A saja. Yang dekat A siapa? Istrinya siapa? B. Anaknya siapa? C. Kemudian bapaknya siapa? D. Saudaranya F. Kita punya data. Dari mana ngambil datanya? Dari Kementerian tadi. Jadi semua kementerian itu bersatu untuk bisa menggunakan tindak pidana TPPU untuk untuk menindak para pelaku kejahatan. Dan itu yang sudah Bapak lakukan di pidana khusus kemarin ya, Pak ya? Betul. Nah, Tribuners, rasanya ini warning juga bagi para bandar narkoba yang kemudian hari ini masih beroperasi di wilayah Sumatera Utara gitu ya, Pak ya. Dan saya kan ada upaya keras terhadap bandar-bandar itu. Jadi saya sampaikan bahwa harus ada upaya keras ke mereka karena korbannya luar biasa. Bukan 1-2 orang. Mungkin kalau begal 1 orang itu, Pak. 1-2 orang. Tapi kalau narkoba bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Itu membuat saya terenyuh. Kalau kita membiarkan para pelaku pengedaran narkoba itu cuma ditahan saja. Ada upaya keras supaya menjadi cambuk buat para petugas untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku itu. Pak, komitmen ini sudah luar biasa. Pak Kapolda punya komitmen tinggi untuk kita melakukan proses penegakan hukum, keberadaan polisi di tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan internal kita, Pak? Upaya apa yang Bapak lakukan untuk kemudian kita tahu, Pak, teman-teman di lapangan, para penyidik, teman-teman di reskrim narkoba, di reskrim umum, tentu dihadapkan dengan godaan-godaan yang banyak sekali, Pak. Narkoba saja misalnya. Mungkin gaji saya cuma 6-7 juta, lalu ditawari bandar, udah tak tambahin 10 juta di luar gaji untuk kemudian mengamankan bisnis haram ini. Lah, upaya apa di internal yang Pak Kapolda akan lakukan? Saya sampaikan kepada teman-teman wartawan pada saat ketemu wartawan di salah satu tempat, bahwa kalau kita membersihkan satu halaman, tentu kita harus pakai sapu yang bersih. Saya sampaikan kalau pakai sapu bersih, kita harus menengok ke dalam dulu. Saya ingatkan kepada penyidik-penyidik saya untuk bersyukur terkait dengan apa yang menjadi harapan dia. Dia ingin jadi polisi yang baik, dia harus bersyukur dengan apa yang dia terima. Gitu.
jangan tergoda dengan hal-hal yang hal yang luar biasa itulah kata tadi itu ya. Gaji 6 juta, ditawari 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta gitu ya. Jangan tergoda. Karena efeknya akan jauh berkembang gitu loh. Gitu. Jadi saya bilang, Anda jangan main-main lagi masa barang bukti ya, saya bilang. Kalau Anda main-main terhadap barang bukti, Anda akan kena pidana. Apa pidananya? Penggelapan barang bukti dan TPPU. TPPU juga kita internal kita kenakan. Biar contoh, bahwa jangan macam-macam lagi dalam barang bukti. Makanya ada kebijakan kalau narkoba itu kita sita oleh penyidik, kita titipkan kepada Direktorat Tahtih. Tahanan dan titipan, diamankan. Nah, itu yang menjadi salah satu programnya. Kedua, kita berikan arahan terus kepada penyidik itu. Kamu nggak boleh lagi main-main narkoba. Kalau kamu sebagai narkoba, ancaman hukumannya kalau kamu pengguna ya dipecat lah. Polri tidak membutuhkan orang banyak, tapi Polri membutuhkan orang yang punya integritas yang tinggi. Gitu. Menarik tadi, artinya Bapak harus tracking dong, mana anggota yang pakai atau enggak. Oh iya. Bahkan kan katakanlah Pak, teman-teman di Reskrim Narkoba kan punya undercover Pak. Mereka melakukan proses penyidikan yang mungkin saja mereka harus melakukan. Tapi kan itu dibuktikan dengan surat tugas atau apa kan gitu Pak. Ya itu kan salah satu teknik taktis di lapangan ya. Kita ada polanya sendiri ya, kita pola sendiri dan itu kita nggak bisa sampaikan kepada masyarakat dengan pola-pola undercover buy, kemudian kita masuk ke menjadi penyamaran yang lain, bahkan kita masuk ke dalam jaringan, gitu loh. Kan kalau ingin menangkap satu jaringan kan harus masuk ke jaringan. Tentu menjadi apalah Pak ya, dikasih dispensasi mungkin ya untuk teman-teman. Tapi kalau orang lantas pakai narkoba kan kayaknya ngapain kan gitu kan Pak? Ada sistemnya, ada pola sistem. Pola sistem yang kita anut, ada SOP-nya. Itu kayak hal itu. Jadi dalam undercover buy atau dalam undercover kita masuk sebagai masuk ke jaringan, tentunya kita punya pola-pola tersendiri terhadap para anggota kita yang di sana. Ya tentunya saya pastikan bahwa mulai saat ini ya kita jangan main-main narkoba pokoknya. Kalau main-main narkoba ya berhadapan dengan hukum, ya dengan hukum pasti dengan hukum. Saya nggak akan suka lagi terhadap main-main narkoba gitu. Lalu Pak di internal sendiri kan tentu Polri semakin dewasa, semakin melakukan proses perubahan. Hari ini mungkin masyarakat sudah merasa ada oknum tapi polisi yang baik itu kan banyak Pak, yang memberi rasa aman tadi, yang hadir di tengah masyarakat, melindungi, mengayomi tadi. Tentu reward dan punishment kan ada Pak. Betul. Tadi punishment kita ngomong. Nah, terus untuk anggota-anggota kita yang punya prestasi nih Pak, perhatian apa sih yang bisa diberikan pimpinan misalnya dari Pak Kapolda kepada teman-teman yang punya prestasi? Saya sampaikan kepada anggota kami yang ada di wilayah Polda Sumut bahwa apabila anak-anak kami itu berhasil melaksanakan tugas, saya akan berikan reward. Contohnya saja rewardnya apa? Masalah sekolah. Dia bisa sekolah dengan baik. Mungkin saya akan memberikan reward apa lagi? Mungkin dia punya baju. Baju gini kan cukup mahal lah ya. Kalau beli sendiri mahal ya. Kalau pembagian baju, mungkin kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Karena pembagian lama. 2 tahun atau setahun baru dapat. Nah, baju. 2 tahun udah buluk misalnya gitu ya. Batu. Kemudian kita kasih beasiswa buat anaknya. Karena kita kan mencari hal yang menyentuh hati mereka. Nanti saya akan carikan. Coba kamu anak opa saya selama ini berdinas di Sat Narkoba, saya nggak mampu untuk menyekolahkan anak ke universitas, saya bantu, gitu. Kayak itulah yang menyentuh hati mereka. Kan saya bilang orang Batak tuh sangat peka terhadap pendidikan. Pendidikan lebih bagus. Karena tiap hari tidur sama orang Batak itu. Pendidikan nomor 1, pendidikan orang Batak gitu. Jadi apapun terjadi, pendidikan nomor 1. Saya akan ambil hak saya buat anggota. Karena saya pikir anggota yang lebih bagus daripada saya, gitu. Yang lebih baik anggota. Mereka lebih butuh Pak ya. Mereka yang lebih bagus daripada saya. Pak Kapolda, kemudian momentum besar tadi sudah kita bahas. Lalu bagaimana kemudian pola koordinasi Pak yang sudah kita lakukan bersama teman-teman Forkopimda, TNI, lalu ada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kemudian tadi bagaimana kemudian programnya Pak Kapolda bawa ini betul-betul memberi dampak kepada masyarakat, ada dampak ekonomi tadi lewat kegiatan seperti apa sih yang bisa kita lakukan Pak dengan teman-teman? Baik Pak, saya sederhana aja kepada Pak
PJ Gubernur Pak Agus. Kebetulan Pak Agus itu sama saya satu angkatan 94 keluarnya. Kemudian Pak senior saya Pak Pangdam, Kada dan Lanal, kepada dan Lanut untuk sama-sama bertanggung jawablah terhadap keamanan. Saya tidak bisa berdiri sendiri, saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari Forkopimda. Bukan saja Forkopimda, masyarakat pun minta bantuan dan dukungan. Jadi kalau ada laporan, masukan terkait dengan tindak pidana ataupun masalah-masalah masyarakat, kita tampung. Kita berikan masukan kepada ke saya lempar lagi pada satuan-satuan yang fungsinya. Narkoba ke narkoba, mungkin judi ke Diru, mungkin ada masalah terkait dengan anggota ke Propam. Nah, kita dianalisa dan diproses. Kalau memang bersalah ya tegas kok. Tetapi kalau tidak bersalah, ya mohon maaf, kita akan melakukan sesuai dengan aturan hukum berlaku. Saya bilang kepada anggota saya di lapangan, sesuaikan dengan aturan. Ada SOP-nya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan Perkapolri pun ada. Ikuti saja kok. Taat saja pada aturan itu. Taat saja. Gitu. Itu yang membuat kita tenang. Bekerja tenang, bekerja enak makan, enak tidur. Ya. Kuncinya itu Pak ya. Iya. Tribuners, sebelum kita lanjut, karena acaranya ngopi sore, Pak Kapolda silakan. Kita seruput dulu kopinya Pak Kapolda. Aduh, masih. Pak, besok nih. Pak Kapolda, kemudian tentu Pak Kapolda ada pesan yang mesti Pak Kapolda sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, dan pesan yang harus Pak Kapolda sampaikan kepada jajaran Polri di wilayah Sumatera Utara. Silakan Pak Kapolda. Jadi saya sampaikan kepada anggota KA saya yang ada di manapun yang berada di wilayah hukum Polda Sumut, saya ingatkan kembali saudara-saudara bertugas selaku anggota Polri yang mempunyai aturan yang baku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 13, kita melalui keamanan dan ketertiban masyarakat. Laksanakan tugas itu dengan baik. Saya akan menilai tindakan saudara-saudara sekalian dan saya akan memberikan reward kepada saudara-saudara yang melaksanakan tugas dengan baik. Begitupun dengan saudara-saudara yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan, saya akan tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kepada masyarakat, saya mohon dukungan dan bantuannya kepada kami untuk bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kami sangat senang mendapatkan masukan dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk menciptakan situasi Katimas yang aman dan tertib di Sumatera Utara. Terima kasih. Pak Kapolda, Tribuners, satu pertanyaan terakhir. Pak, pesan apa yang Bapak akan sampaikan kepada pelaku kejahatan, narkoba, judi, curanmor, segala macam? Apa pesan yang Bapak mau sampaikan? Saya akan sikat, akan saya tindak tegas. Nah, kalau memang nggak percaya, nanti dia tunggu tanggal mainnya. Tribuners, demikian menarik wawancara dengan Pak Kapolda, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Pak Kapolda, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan. Kita berjumpa di sesi berikutnya Pak. Bagaimana kemudian kami juga turut memantau kinerja Pak Kapolda. Kami melihat bagaimana progres nanti. Kita akan berdiskusi panjang tentang apa sih solusi yang harus kita berikan kepada masyarakat terhadap tantangan yang akan terjadi ke depannya Pak Kapolda. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Ngopi Sore edisi hari ini. Kita bertemu dengan Ngopi Sore berikutnya dengan tamu istimewa lainnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.